Dia datang kepada kami dan mengatakan dia nggak puas dengan Anda. Anda ke rumah udah lebih banyak baca buku, dengar Dengerin CD gitu ya. CD, kalaupun di halaman Ya. mainan burung. Saya selalu melayani istri saya dengan baik, Mhm. selalu. Setiap saat, bahkan, kalau saya sedang asik main burung. Burung mana nih? Kita lebih spesifik deh. Ya. Ini suami istri sama ngaconya ini dah. Selamat malam, penonton di rumah dan hadirin di studio ya. Ya. Senang sekali kalau kita mengetahui ada orang yang mencintai diri kita. Karena kita ini hidup kalau dikelilingi sama cinta bisa awet muda loh. Percaya nggak? Percaya nggak? Contohnya, lihat dong advisor kita. Mbak Resita. Kemarin dengan new aksesoris. Mbak Re itu hidupnya penuh sekali dengan cinta, makanya awet muda. Lihat dong. Lo awet muda emangnya kenapa? Emang masih muda kan? Oh iya. Dan yang tidak kalah mudanya adalah Ibu Wiladini Wilman. Waduh. Matching. Baik, tapi kita bicara cinta. Cinta itu kadang-kadang orang nggak bisa memisahkan apakah ini cinta, apakah ini nafsu. Iya. Kadang-kadang orang justru mengatasnamakan cinta untuk mengumbar nafsu. Oh. Hah? Atau ada yang pakai nafsu untuk dapat cinta, ada juga. Atau udah keburu nafsu, baru bisa cinta. Nah, kan banyak hubungannya. Baik, episode malam ini akan bercerita tentang hal yang satu ini. Di mana sang perempuan agak-agak terlalu berlebih nafsunya, sementara prianya sudah tidak bisa lagi melayani. Anda mau tahu? Ini dia problematik mereka. Aku sedih. Sejak aku menikah dengan suamiku, dia belum bisa memuaskan kebutuhan batinku. Hidup ini bukan hanya untuk kebutuhan batin aja, Ma. Masih banyak kegiatan yang bisa kita nikmati berdua. Papa pikir dengan kehidupan seperti ini cukup. Kamu tuh lebih senang membaca dan mendengarkan musik, tapi tidak pernah memperhatikan keinginanku. Enggak, Ma. Aku kan menikahi kamu karena aku sayang banget sama kamu. Tapi maaf, Ma. Aku juga tidak sanggup dong, Ma. Kalau harus memberimu nafkah batin setiap saat. Jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Bu Wina, memang satu-satunya perekat dalam pernikahan itu cuman hubungan batin, Bu Win. Kita udah sering membahas ini sih, cuman kayaknya harus diingetin lagi deh. Hubungan batin atau hubungan badan, Mbak? Nafkah batin. No, bukan, kalau menurut saya batin itu lebih erat kaitannya dengan kebutuhan psikologis. Iya. Jadi badan lah ya. Aku lihat sih kalau dari seks barangkali ya, kebutuhan Nafkah seks ya. batin. nafkah batin. Ya. Jadi kalau menurut saya kebutuhan dalam perkawinan itu banyak. Itu cuma salah satunya. Tapi tiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda tingkatannya. Ya. Ada yang hubungan yang berkaitan dengan seks yang lebih penting dari yang lain. Ada yang hubungan emosional yang lebih penting. Ada yang mungkin tidak ada seks, tidak ada emosional, tapi tetap masih ada komitmen karena ada hal-hal lain, misalnya karena budaya, karena agama, atau karena anak. Ada juga yang motifnya ekonomi barangkali. Jadi kita nggak bisa katakan mana yang paling penting, tapi kita harus kenal mana yang paling penting buat kita dan pasangan kita dan saling memenuhi kalau bisa. Okay. Tapi kalau sudah di luar normal, barangkali ini menjadi masalah. Iya loh, ayo. Yang menarik perempuan ya ngeri juga sebetulnya kadang-kadang. Helmi sama Iya, dia. Mbak. Yang menarik tuh, kalau pria yang melebihi Sudah itu biasa. enggak masalah. Kemana aja dia bisa pergi, selesaikan secara adat. Yang penting botolnya pulang. Ya. Begitu wanita yang mengalami, heboh semuanya. Ketawa semua nih, ngerti semua dengan istilah itu. Kacau nih penonton. Jadi memang ada satu yang disampaikan itu memang ada perbedaan-perbedaan, ada juga karena keturunan atau memang dari sananya kata istilah orang bilang. Tetapi sebetulnya itu suatu hal yang memang sulit-sulit gampang. Baik, kita undang dulu Mary. Mbak Mary keluar dulu, Mbak, sendiri aja. Hai.
Malam, Mbak. Selamat malam. Oke, Mbak Mary. Permasalahan paling mendasar apa sih yang mengacaukan kehidupan rumah tangga kalian? Ya saya sebel deh Mbak, kadang-kadang ya suami saya tuh kalau di rumah kerjaannya membaca, hanya dengarkan musik aja tuh Mbak. Udah dari Jadi dulu dia begitu? ya begitu itu ya, saya tuh semenjak menikah dengan dia selama 4 tahun ya Mbak ya. Mhm. Sebagai istri tuh saya merasa ditelantarkan Mbak. Oh ya? Dianggurin gitu ya? Dianggurin? Iyalah. Oke. Tapi itu apa berlaku setiap hari, pagi, siang, sore, malam atau hanya pada saat-saat tertentu aja? Ya saya ya Mbak ya, sebagai istri kalau saya di rumah ya saya mau tiap hari. Oke. Kemudian, ini sudah berlangsung sejak awal pernikahan, sejak masih hangat-hangatnya bulan madu atau setelah belakangan ini aja, Mbak? Ya kalau awal-awal pernikahan ya Mbak ya Nggak usah diminta masih juga udah jalan ya. ya itu pastilah. Udah hajar bleh. Ya tapi semenjak semenjak mempunyai anak ini ya Umur berapa ya sih anaknya? 4 tahun Mbak. Oh langsung, oh Iya. pantesan hajar bleh langsung 4 jadi tahun anak. jalan. Ya, oke. Mm-mm. Oke, kemudian setelah punya anak, kemudian akhirnya Ini jadi episode di mana saya nggak banyak ngomong baru nih ya. kelihatan lah kalau pas setelah punya anak ya agak susah lah Mbak. Ya ada juga tapi ya selama ini saya belum pernah merasa terpuaskan kebutuhan batin saya. sudah pernah diomongin terus nggak sih sama Oh sudah suami? capek Mbak sampai berantem-berantem. Oke, Mbak Mary. Mbak Mary datang kepada kami kan pasti ingin mencari solusi. Solusi seperti apa sih Mbak supaya suaminya benar-benar bisa memuaskan atau mungkin Mbak Mary juga bisa mendapatkan jalan untuk menyalurkan ke tempat yang lain gitu. Bagaimana aja lu. Mbak? Ya saya pikir ya mungkin suami saya punya Lain. wanita idaman lain ya di luar. Ah masa sih? Sehingga jatah untuk Anda udah habis gitu. Ya kalau sampai ke rumah ya itu dia Mas Helmi. Ke rumah Dia selalu tinggal bilang baca buku, capek baca musik buku, gitu ya. musik. Kalau di kamar tuh ya hanya CD aja. Nah kalau di luar rumah di halaman ya hanya burung piarannya itu aja yang di. Saya sebagai istri belum pernah gitu loh merasa terpuaskan. Aduh, topiknya tentang ini kamu bicaranya burung lagi ada. Gak ada peliharaan lain apa? Aduh. Siapa nama suami Anda? Randa. Randa. Boleh kita panggil Randa? Ya silakan Bu. Randa dan seluruh keluarga silakan keluar. Ayo masuk Anda. Oh, Ya. ini dengan siapa? Ini siapa? Oh, ibu Kakak saya. tadi, ibunya Kakak ini? Mary. Kakak Pak. Ini dengan Kakak Pak. Oh ini suami istri. Ya. Oke silakan. Oke. Silakan. Adri. Adri ini kakaknya juga. Oke, silakan duduk. Aduh, Mary. kamu yang lebih dominan Dian, saya menikmatin aja. Saya menggunakan imajinasi saya dalam episode kali ini. Dan gitu dong, Mas. Ya. Oke. Honor sama. Oke, Randa, istri Anda ini, Mary datang ke kami mengajukan keluhan-keluhan Kata dia bahwa tidak puas dengan dia Anda. tidak puas dengan Anda. Bagaimana? Ada yang bisa disampaikan atau mau disanggah? Enggak, Enggak, Enggak menyangka. enggak menyanggah. enggak. Maksudnya? Gitu. Maksudnya Oh, enggak itu begitu. tidak benar. Dia datang kepada kami dan mengatakan dia nggak puas dengan Anda. Anda ke rumah udah lebih banyak baca buku, dengar Dengerin CD gitu CD, ya. kalaupun di halaman Ya. mainan burung. Saya selalu melayani istri saya dengan baik. Mhm. Selalu. Setiap saat, bahkan kalau saya sedang asik main burung, Burung mana nih? Kita lebih spesifik deh. Ya. Ini suami istri sama ngaconya ini udah. Peliharaan aja gitu lah, jangan burung, ntar ketukar lagi mas. Ini topik kita tentang burung, jadi Enggak, tambahin burung apa satu sih, lagi Mas? ya. Peliharaannya burung apa? itu ada cicak rowo, Sama? Nah, sebentar lagi. ada burung nuri, ada kakak tua. Oke, kita bilangnya cecak rowo aja ya. Cecak rowo, Setiap kali bilang, Jadi kalau saya sedang asik nih liburan, hobi saya kan kalau liburan itu saya paling asik ke Tangan Anda halaman. bisa agak ke sini nggak? Jangan ke sini gitu. Nanti ini lebih asosiatif. Ini benar-benar sensitif nih episode kali ini. Ya oke. Jangan ke sini-sini loh, masih enak juga kita ya. Anda ngomong Kalau burung saya begini. sedang asik di halaman, Mas, itu saya sedang pokoknya konsentrasi ke cicak rowo itu. Nah, "Mm-mm." Itu saya di itu, Mas. apanya? Saya. Oleh siapa? Karena istri saya. Oh, oke. Nah, Nggak usah saya bilang, munafik, "Ini sampai Mas." laki-laki itu sampai saya ditarik tuh, Mas.
Ditarik gitu. Tapi seneng kan? Suka kan? Iya memang dia menikmati Mbak. Gimana Kamu ya? tuh munafik ya kan. Terus cicaronya Anda lepas gitu. Ya. Ini yang ditarik burung, Mas. Saya mau beranjak dari situ, tapi terus terang aja, Mas, kalau burung itu memang dari dulu Cicaro tuh hobi saya. Oh, oke. Tapi istri saya tuh nggak pernah seneng kalau saya lagi megang Cicarowo, selalu ditarik saya. Oke. Heeh. Dan kebiasaan-kebiasaan itu memang sudah dari bujangan saya sudah seperti itu.